Halo teman-teman ilmu langit, sebelum kita mulai, saya ingin berdoa untuk kalian semua semoga segala sesuatu yang terbaik selalu menyertai dalam perjalanan hidup kalian. Saya tahu setiap hari pasti ada tantangan yang kita hadapi, tapi yakinlah bahwa di balik setiap ujian ada pelajaran yang bisa kita ambil untuk tumbuh lebih kuat dan lebih bijaksana. Hari ini, kita akan membahas sebuah hal yang seringkali kita alami, sesuatu yang mungkin sudah terasa akrab tapi kadang sulit kita pahami, tentang ujian hidup. Kita tidak bisa menghindar dari masalah atau tantangan yang datang, tetapi apa yang membuat kita berbeda adalah bagaimana kita meresponnya. Bagaimana jika ujian yang datang sebenarnya bukan sekadar hal yang harus kita takuti, melainkan bisa menjadi pintu menuju sesuatu yang lebih besar? Kita akan sedikit membahas bagaimana ujian itu bisa menjadi peluang untuk tumbuh, untuk mengasah diri, dan bagaimana kita bisa melihat masalah sebagai sarana untuk menemukan kekuatan yang selama ini mungkin belum tersadari. Tapi jangan khawatir, pembahasan ini akan kita bahas secara santai dan gak terlalu berat. Jadi, sediakan kopi, teh, atau camilan favorit kalian agar kalian tetap nyaman, rileks, dan gak tegang. Karena kali ini, kita akan berjalan perlahan untuk memahami segala hal satu persatu. Mari kita mulai pertemuan kali ini dengan penuh semangat. Kita akan belajar bersama bagaimana mengubah ujian menjadi peluang untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa dan kuat. So, siapkan dirimu, tarik napas panjang, dan kita mulai pembahasan kali ini perlahan-lahan. Bersama-sama, kita akan berjalan menuju pemahaman yang lebih dalam. Assalamualaikum teman-teman ilmu langit, apa kabar kalian semua hari ini? Saya harap kalian sedang dalam kondisi yang baik, tenang, dan penuh semangat ya. Tapi kalau ada di antara kalian yang lagi merasa hidup ini berat banget, seolah ada tumpukan masalah yang gak habis-habis, saya ingin bilang satu hal, tenang, kamu gak sendirian. Apa yang kamu rasakan itu wajar banget. Karena, mungkin saja itu tanda bahwa alam semesta sedang menguji kamu. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau ajak kalian untuk mikir sejenak. Pernah nggak sih, kalian bertanya sama diri sendiri, kenapa sih, kok kayaknya semua jadi susah banget? Seolah-olah hidup ini sedang melawan kamu. Atau mungkin kalian merasa ada semacam hambatan yang nggak kelihatan tapi jelas-jelas bikin langkah kalian jadi berat. Kalau pernah, yuk duduk sebentar dan dengarkan cerita ini. Hidup itu bukan kebetulan. Teman-teman, hidup kita ini penuh dengan teka-teki, penuh dengan rahasia. Banyak orang berpikir kalau hal-hal yang terjadi dalam hidup mereka adalah kebetulan. Tapi, coba pikirkan lagi. Masa iya, hal-hal besar yang membentuk siapa diri kita sekarang itu cuma kebetulan belaka? Saya percaya, setiap kejadian dalam hidup kita punya tujuan, punya pesan, dan punya makna yang lebih besar. Dan salah satu bentuk pesan dari alam semesta adalah ujian. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru negatif, ya. Ujian itu bukan hukuman. Ujian itu tanda bahwa kita sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Bayangin deh, kalau kamu mau naik kelas di sekolah, apa yang harus kamu lewati dulu? Ya, ujian. Kalau mau naik level di game, kamu harus kalahkan bos terakhir dulu, kan? Nah, hidup ini juga kayak gitu. Ujian itu tanda kamu sedang diperhatikan. Ini dia poin penting yang harus kamu tanamkan. Ujian itu tanda bahwa kamu sedang diperhatikan. Iya, benar. Alam semesta nggak akan buang-buang waktu menguji seseorang kalau orang itu nggak punya potensi besar. Jadi, kalau kamu merasa hidup ini berat, itu justru bukti bahwa kamu punya potensi luar biasa. Alam semesta mau lihat, sejauh mana kamu bisa bertahan, sekuat apa kamu menghadapi badai, dan sebesar apa kapasitas kamu untuk tumbuh. Kadang, ujian itu datang dengan cara yang nggak kita suka. Mungkin berupa kehilangan, mungkin berupa kegagalan, atau bahkan berupa situasi yang bikin kita merasa nggak berarti. Tapi coba lihat dari sudut pandang lain. Ujian itu seperti pelatih di game. Kalau kamu angkat beban, ototmu pasti sakit, kan? Tapi rasa sakit itu justru tanda bahwa otot kamu sedang tumbuh. Sama seperti ujian hidup. Rasa sakitnya memang nyata, tapi itu adalah proses untuk memperbesar kapasitas jiwa kita. Kenapa alam semesta menguji kita? Sekarang mungkin ada yang nanya, kenapa sih, saya harus diuji? Kenapa nggak dibiarkan hidup santai aja? Jawabannya simpel, karena tanpa ujian, kita nggak akan pernah berkembang. Bayangkan kalau hidup kamu selalu mulus, nggak ada tantangan sama sekali. Apa yang bakal terjadi? Kamu bakal stuck, nggak punya alasan untuk keluar dari zona nyaman, dan nggak pernah tahu seberapa besar potensi yang sebenarnya kamu miliki. Ujian itu seperti peta menuju versi terbaik diri kita. Kadang kita nggak tahu kemana harus melangkah,
Tapi ujian itu seperti tanda jalan yang bilang, ayo, belok ke sini. Ini jalannya. Alam semesta punya caranya sendiri untuk mengarahkan kita ke jalan yang benar, meskipun jalannya kadang terasa terjal dan berliku. Ujian itu bukan akhir, tapi awal. Teman-teman, seringkali kita melihat ujian sebagai akhir dari segalanya. Seolah-olah hidup kita berakhir begitu saja ketika masalah datang. Padahal, kenyataannya, ujian itu adalah awal dari sesuatu yang baru. Ujian itu ibarat pintu. Di balik pintu itu, ada sesuatu yang lebih besar, lebih indah, dan lebih bermakna. Tapi untuk membuka pintu itu, kita harus punya keberanian untuk memegang kuncinya dan memutar gagangnya. Coba ingat-ingat, kapan terakhir kali kamu menghadapi ujian besar dalam hidupmu? Apa yang terjadi setelahnya? Mungkin waktu itu kamu merasa nggak sanggup, tapi sekarang, lihat di mana kamu berdiri. Kamu berhasil melewatinya, kan? Dan lihat betapa banyak pelajaran yang kamu dapatkan dari situ. Jadi, ujian itu sebenarnya bukan akhir, tapi awal dari babak baru dalam hidup kita. Mengapa penting untuk sadar? Salah satu hal penting ketika menghadapi ujian adalah kesadaran. Banyak dari kita yang menjalani hidup tanpa benar-benar sadar. Kita hanya menjalani hari demi hari, tanpa bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan inilah kenapa banyak orang yang merasa terjebak dalam hidupnya. Mereka nggak sadar bahwa ujian yang mereka hadapi adalah panggilan untuk tumbuh. Kesadaran itu seperti lampu senter di tengah kegelapan. Ketika kamu sadar bahwa kamu sedang diuji, kamu akan lebih mudah menemukan jalan keluarnya. Kamu nggak akan lagi merasa seperti korban, tapi justru merasa seperti seorang pejuang yang sedang menghadapi tantangan. Pesan untuk Anda yang sedang diuji. Teman-teman, kalau hari ini kalian merasa hidup sedang berat, saya ingin kalian tahu bahwa kalian kuat. Alam semesta nggak akan memberikan ujian di luar kapasitas kita. Jadi, kalau kamu merasa sedang diuji, itu artinya kamu punya kekuatan untuk melewatinya. Ambil waktu sejenak untuk merenung. Tarik napas dalam-dalam, dan katakan pada diri sendiri, saya bisa melewati ini. Ingat, ujian ini bukan untuk menjatuhkan kamu, tapi untuk mengangkat kamu ke level yang lebih tinggi. Dan terakhir, jangan pernah lupa untuk meminta bantuan. Kamu nggak sendirian. Alam semesta selalu punya caranya untuk mengirimkan bantuan, entah itu melalui teman, keluarga, atau bahkan lewat video seperti ini. Jangan malu untuk meminta pertolongan, dan jangan ragu untuk membuka diri. Jadi, teman-teman, kalau hari ini kalian merasa hidup sedang menguji kalian, jangan takut. Itu artinya kalian sedang disiapkan untuk sesuatu yang besar. Jadikan ujian ini sebagai kesempatan untuk tumbuh, untuk belajar, dan untuk menjadi versi terbaik dari diri kalian. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk share cerita kalian di kolom komentar. Kita di sini untuk saling mendukung. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tenang, tetap kuat, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu terjadi untuk kebaikan kita. Kita masuk ke bagian yang lebih spesifik dari pembahasan kali ini. Kalau sebelumnya kita bicara soal konsep ujian dari alam semesta, sekarang saatnya kita bahas lebih dalam tentang tanda-tanda bahwa ujian itu benar-benar sedang terjadi dalam hidup kalian. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih tanda-tanda itu? Apakah saya sedang melewati salah satunya? Nah, disinilah kita akan mengupas semuanya, biar kalian bisa mengenali tanda-tandanya dan mulai sadar apa yang sebenarnya sedang terjadi di hidup kalian. Ingat ya, teman-teman, tanda-tanda ini bukan untuk menakuti atau bikin kalian khawatir. Justru, ini adalah cara supaya kalian lebih peka terhadap pesan dari alam semesta. Siap? Yuk, kita mulai. 1. Stagnasi atau jalan buntu. Tanda pertama yang sering terjadi adalah rasa stagnasi. Pernah nggak kalian merasa hidup kalian seperti jalan di tempat? Seolah-olah nggak ada kemajuan, nggak ada perkembangan, dan setiap usaha yang kalian lakukan terasa sia-sia? Itu adalah salah satu tanda paling umum bahwa alam semesta sedang menguji kalian. Stagnasi ini bukan berarti kalian malas atau kurang usaha, ya. Kadang, ini terjadi karena alam semesta ingin kalian berhenti sejenak dan berpikir ulang. Apa sih yang sebenarnya kamu kejar? Apakah arah yang kamu pilih ini benar? Stagnasi sering muncul untuk memaksa kita introspeksi. Cara melewatinya? Jangan buru-buru panik. Ambil waktu untuk benar-benar merenung. Apakah ada sesuatu yang harus diubah? Kadang, stagnasi itu pertanda bahwa kita perlu memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih sesuai dengan tujuan hidup kita. 2 orang-orang terdekat mulai berubah.
Ini tanda yang sering bikin banyak orang sakit hati, ketika orang-orang yang biasanya mendukung kita tiba-tiba menjauh atau berubah sikap. Teman yang biasanya ada di sisi kita, mendadak sibuk sendiri. Keluarga yang biasanya suportif, tiba-tiba jadi kurang pengertian. Kenapa ini terjadi? Karena alam semesta ingin kita belajar berdiri sendiri. Kadang, kita terlalu bergantung pada dukungan orang lain, sehingga lupa bahwa kita punya kekuatan di dalam diri sendiri. Jadi, ketika orang-orang di sekitar kalian mulai berubah, jangan langsung merasa kecewa. Anggap ini sebagai ujian untuk melihat seberapa kuat kalian bisa berdiri dengan kaki sendiri. Kalau kalian merasa kehilangan dukungan, coba cari dukungan dari dalam diri atau dari Yang Maha Kuasa. Percayalah, kalian tidak benar-benar sendirian. 3. Masalah datang bertubi-tubi. Tanda yang satu ini pasti sangat familiar. Pernah nggak kalian merasa seperti sedang dikejar badai? Satu masalah belum selesai, muncul masalah baru lagi. Seolah-olah hidup nggak memberi kalian waktu untuk bernapas. Ini adalah salah satu tanda paling jelas bahwa alam semesta sedang menguji ketangguhan kalian. Tapi ingat, teman-teman, badai ini nggak akan selamanya bertahan. Dan semakin besar badai yang kalian hadapi, semakin besar pelajaran yang bisa kalian ambil setelahnya. Cara terbaik untuk melewatinya adalah dengan tetap tenang dan fokus. Jangan terlalu memikirkan semua masalah sekaligus. Ambil satu langkah kecil, selesaikan satu masalah, baru lanjut ke yang berikutnya. Ingat, kalian gak perlu melawan badai sendirian. Selalu ada pertolongan, asalkan kalian mau membuka hati. 4. Kehilangan hal yang penting. Salah satu ujian yang paling menyakitkan adalah kehilangan. Entah itu kehilangan pekerjaan, kehilangan orang tercinta, atau kehilangan sesuatu yang selama ini kalian anggap sangat penting. Kehilangan ini seringkali membuat kita bertanya, kenapa ini harus terjadi padaku? Tapi coba pikirkan ini, mungkin kehilangan itu adalah cara alam semesta membersihkan jalan kalian dari sesuatu yang sebenarnya tidak lagi sesuai. Kehilangan mengajarkan kita untuk melepaskan, untuk percaya bahwa ada sesuatu yang lebih baik di depan. Walaupun sulit, percayalah bahwa setiap kehilangan membawa pelajaran yang sangat berharga. 5. Rasa takut yang tidak beralasan. Kadang, ujian datang dalam bentuk rasa takut yang gak jelas asal-usulnya. Tiba-tiba, kalian merasa cemas, merasa gak cukup baik, atau bahkan merasa ragu terhadap segala hal. Ini adalah tanda bahwa alam semesta sedang mendorong kalian untuk menghadapi ketakutan kalian. Rasa takut ini muncul bukan untuk menghentikan kalian, tapi untuk memaksa kalian tumbuh. Ketakutan seringkali menjadi penghalang terbesar dalam hidup kita, dan ujian ini adalah cara untuk menghadapinya. Cara terbaik untuk melewati ini adalah dengan berani melangkah. Hadapi ketakutan kalian, sedikit demi sedikit. Ingat, keberanian bukan berarti tidak takut, tapi tetap bergerak meskipun takut. 6. Perasaan tidak berarti atau kehilangan arah. Tanda lain yang sering muncul adalah rasa kehilangan arah. Kalian merasa hidup ini nggak punya tujuan, seolah-olah semua yang kalian lakukan nggak ada artinya. Ini adalah tanda bahwa alam semesta ingin kalian menemukan kembali makna hidup kalian. Kadang, kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang sebenarnya nggak benar-benar kita butuhkan. Rasa kehilangan arah ini adalah cara untuk menghentikan kita, untuk memaksa kita bertanya, apa yang sebenarnya penting bagi saya? Ambil waktu untuk benar-benar mendengarkan suara hati kalian. Apa yang kalian inginkan dalam hidup ini? Apa yang membuat kalian merasa hidup? Jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru, bahkan jika itu berarti meninggalkan zona nyaman kalian. 7. Ketidakpastian yang terus-menerus. Tanda terakhir adalah ketidakpastian. Kalian merasa seperti berjalan di jalan yang penuh kabut, nggak tahu kemana arah tujuan kalian. Ini adalah ujian kesabaran dan kepercayaan. Ketidakpastian ini muncul untuk menguji apakah kalian benar-benar percaya pada proses. Kadang, kita terlalu fokus pada hasil akhir, sehingga lupa untuk menikmati perjalanan. Ujian ini mengajarkan kita untuk melepaskan kontrol dan percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja pada akhirnya. Cara melewatinya? Belajar untuk berserah. Bukan berarti pasrah tanpa usaha, ya, tapi berserah dalam arti menerima bahwa tidak semua hal dalam hidup ini bisa kita kontrol. Fokus pada apa yang bisa kalian lakukan sekarang, dan biarkan alam semesta mengurus sisanya. Mengapa penting untuk mengenali tanda-tanda ini? Teman-teman, mengenali tanda-tanda ini adalah langkah pertama untuk menghadapi ujian hidup dengan lebih bijak. Ketika kalian tahu bahwa kalian sedang diuji, kalian gak akan lagi merasa seperti korban. Sebaliknya, kalian akan merasa seperti seorang pejuang yang sedang menghadapi tantangan.
Tanda-tanda ini adalah cara alam semesta berkomunikasi dengan kita. Jadi, jangan abaikan. Dengarkan, pelajari, dan gunakan tanda-tanda ini sebagai panduan untuk tumbuh dan berkembang. Ujian itu memang gak mudah, teman-teman. Tapi ingat, ujian itu adalah tanda bahwa kalian sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Jadi, jangan pernah menyerah. Percayalah bahwa setiap tantangan yang kalian hadapi adalah bagian dari proses untuk menjadi versi terbaik dari diri kalian. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian untuk lebih peka terhadap tanda-tanda ujian dalam hidup kalian. Jangan lupa share pengalaman kalian di kolom komentar, ya. Kita bisa saling belajar dan mendukung satu sama lain. Halo teman-teman ilmu langit, kita sudah masuk ke bagian yang gak kalah penting. Bagaimana sih cara kita bisa melewati ujian yang sedang datang dalam hidup? Ujian memang sulit, tetapi ketika kalian tahu langkah-langkah yang harus diambil, semua itu bisa menjadi kesempatan untuk tumbuh. Jadi, kali ini kita akan bahas bersama bagaimana caranya menghadapi ujian dengan bijak, bagaimana mengubah ujian menjadi pelajaran yang membentuk karakter kita, dan bagaimana kalian bisa naik level dalam perjalanan hidup ini. Ujian itu bukan akhir, teman-teman. Ujian itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan kali ini, kita akan membahas strategi-strategi yang bisa kalian lakukan supaya bisa melewati ujian tersebut dengan lebih percaya diri, dengan langkah yang lebih mantap. Yuk, kita simak bersama. 1. Introspeksi diri. Langkah pertama untuk melewati ujian adalah introspeksi. Kadang kita terlalu fokus pada masalah di luar, sehingga lupa untuk melihat ke dalam. Introspeksi bukan berarti menyalahkan diri sendiri, ya. Introspeksi itu berarti kita mulai berhenti sejenak, menenangkan pikiran, dan bertanya, ya apa yang sebenarnya sedang saya pelajari dari situasi ini? Jangan buru-buru mencari jawaban besar dari alam semesta. Cukup fokus pada pertanyaan sederhana, ya apa yang ingin saya ubah dalam diri saya? Apa yang harus saya pelajari dari masalah ini? Kadang, ujian itu datang untuk menunjukkan bahwa kita perlu memperbaiki sesuatu dalam diri kita, baik itu pola pikir, cara kerja, atau kebiasaan kita. Jadi, sebelum lanjut ke langkah berikutnya, lihat dulu ke dalam diri. 2. Belajar dari pengalaman orang lain. Kadang kita merasa ujian itu terlalu berat karena kita merasa sendirian. Tapi sebenarnya, banyak orang di luar sana yang pernah melewati ujian serupa, dan mereka bisa melewatinya dengan cara yang bijak. Salah satu cara terbaik untuk melewati ujian adalah dengan belajar dari pengalaman orang lain. Mungkin kalian bisa membaca buku, mengikuti kursus, atau mendengarkan cerita dari orang-orang yang telah melewati ujian yang serupa. Apa yang mereka lakukan untuk bertahan? Apa yang bisa kalian ambil dari pengalaman mereka? Kadang, belajar dari orang lain bisa mempercepat proses kalian untuk menemukan solusi atau perspektif baru. 3. Menguatkan diri dengan spiritualitas. Ujian juga bisa membuat kita merasa lelah dan terkadang kehilangan harapan. Di saat seperti ini, penting banget untuk menguatkan diri dengan spiritualitas. Jangan anggap enteng kekuatan doa atau meditasi. Percayalah, Tuhan tidak akan menguji di luar kemampuan kita. Jika kalian merasa lelah, inilah saatnya untuk lebih dekat padanya. Berdoa bukan cuma sekadar meminta, tetapi juga untuk meminta kekuatan. Ingat, alam semesta sedang mempersiapkan kalian untuk sesuatu yang lebih besar. Dan spiritualitas bisa memberikan kalian ketenangan dan pencerahan yang kalian butuhkan untuk menghadapi ujian dengan kepala yang lebih jernih. 4. Fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Kadang kita merasa ujian datang bertubi-tubi karena kita terlalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya nggak bisa kita kendalikan. Ujian itu seperti gelombang ombak besar, dan kita akan semakin tenggelam jika terus melawan ombak tersebut. Tapi kunci menghadapi ujian adalah dengan fokus pada hal-hal yang memang bisa kita kendalikan. Coba fokus pada satu hal saja yang bisa kalian lakukan sekarang. Misalnya, jika pekerjaan kalian sedang sulit, fokus pada usaha untuk memperbaiki diri, untuk belajar lebih banyak, atau untuk mencari solusi. Jangan terlalu memikirkan segala hal yang terasa besar dan gak pasti. Fokus itu seperti menyalakan lilin di tengah gelap. Daripada merasa takut pada gelap, fokus pada nyala api lilin tersebut. 5. Terus bergerak meskipun lambat. Seringkali, ujian membuat kita merasa stuck atau malas untuk melangkah. Rasanya seolah-olah semua usaha yang kita lakukan percuma. Tapi teman-teman, ingatlah satu hal, maju sedikit lebih baik daripada berhenti sama sekali. Ujian memang bisa membuat kita kehilangan semangat, tetapi teruslah bergerak, meskipun lambat. Jangan terburu-buru untuk menyelesaikan semuanya sekaligus. Ambil satu langkah kecil setiap harinya.
Itu lebih penting daripada berharap bisa langsung menyelesaikan semua masalah dalam sekejap. Kadang, ujian datang bukan untuk menguji hasil akhir kita, tetapi untuk melihat seberapa gigih kita tetap melangkah. 6. Berbagi dan mencari dukungan. Jangan pernah anggap remeh kekuatan support system. Kadang ujian membuat kita merasa sendirian, padahal sebenarnya banyak orang di sekitar kita yang siap memberikan dukungan. Jadi, jangan malu untuk meminta bantuan. Kadang, hanya dengan berbagi cerita dengan seseorang yang dipercaya, beban di hati kalian bisa terasa lebih ringan. Dukungan bukan cuma datang dari keluarga atau teman dekat. Bisa jadi dukungan itu datang dari orang-orang di sekitar yang memberikan nasihat, memberikan semangat, atau sekadar mendengarkan keluhan kita. Jadi, jangan tutup diri. Temukan orang-orang yang bisa menjadi tempat kalian bernaung di saat ujian terasa berat. 7. Percaya pada proses dan waktu. Salah satu kunci utama dalam melewati ujian adalah memiliki kepercayaan penuh pada proses. Kadang ujian datang dalam waktu yang gak pasti, dan rasanya semuanya berjalan lebih lama daripada yang kita inginkan. Tetapi ingat, setiap hal butuh waktu. Semakin besar tujuan yang ingin kita capai, semakin panjang juga proses yang harus kita lewati. Jangan terburu-buru ingin semuanya selesai dalam semalam. Alam semesta punya cara sendiri untuk mengatur waktu. Percayalah bahwa semuanya sedang berjalan ke arah yang lebih baik, meskipun mungkin sekarang kamu belum melihat hasilnya. Ujian itu seperti penundaan yang membawa kita ke sesuatu yang jauh lebih besar. 8. Jangan lupa merayakan kemajuan kecil. Seringkali kita terlalu fokus pada target besar sehingga lupa untuk merayakan setiap kemajuan kecil yang sudah kita capai. Ujian memang sering membuat kita merasa seperti tidak ada kemajuan, tetapi sebenarnya ada banyak hal yang sudah kita lalui dengan lebih baik. Jadi, jangan lupakan hal-hal kecil tersebut. Merayakan kemajuan kecil membantu kita untuk tetap semangat. Kadang, kita butuh pengingat bahwa kita sudah berjalan sejauh ini, meskipun jalannya belum selesai. Ujian bisa jadi berat, tetapi dengan merayakan setiap kemajuan, kita akan merasa bahwa kita sudah berhasil menghadapi sebagian dari tantangan tersebut. Teman-teman, ujian itu memang gak pernah mudah, tetapi semua itu datang dengan tujuan yang besar. Alam semesta sedang menyiapkan kalian untuk sesuatu yang lebih besar. Jadi, jangan anggap remeh ujian ini. Lihatlah ujian ini sebagai kesempatan untuk tumbuh, sebagai cara untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijak. Jangan lupa, selalu ada jalan untuk melewati setiap ujian. Introspeksi, belajar dari orang lain, mendekatkan diri pada spiritualitas, fokus pada apa yang bisa dikendalikan, terus bergerak meskipun lambat, berbagi, percaya pada proses, dan merayakan setiap kemajuan kecil. Semua itu adalah langkah-langkah nyata yang bisa kalian lakukan untuk melewati ujian ini. Semoga penjelasan ini membantu kalian untuk tetap kuat dan percaya diri. Jangan pernah berhenti, karena ujian ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Halo teman-teman ilmu langit, kita sudah sampai di bagian terakhir dari pembahasan tentang bagaimana cara melewati ujian hidup dengan bijak. Di bagian sebelumnya, kita sudah membahas tanda-tanda ujian datang dan cara-cara untuk menghadapi serta melewatinya. Sekarang, kita akan berbicara tentang satu hal yang mungkin terdengar menantang, tetapi sebenarnya penuh potensi. Bagaimana kita bisa mengubah ujian menjadi peluang untuk transformasi diri. Jadi, ujian itu bukan akhir, teman-teman. Ujian adalah kesempatan untuk bangkit lebih kuat, untuk menjadi lebih dewasa secara spiritual, dan untuk menyadari potensi diri yang selama ini mungkin belum terlihat. Dalam hidup ini, tantangan yang kita hadapi bukan sekadar hambatan, tetapi bisa menjadi titik balik untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan yang lebih besar. Yuk, kita bahas bagaimana kita bisa memanfaatkan ujian ini untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. 1. Kenali pelajaran yang tersembunyi. Langkah pertama untuk mengubah ujian menjadi peluang adalah dengan mengenali pelajaran yang tersembunyi di balik setiap masalah. Setiap ujian pasti datang dengan tantangan, tetapi setiap tantangan juga pasti membawa pembelajaran. Kadang kita terlalu fokus pada kesulitan, sehingga lupa bahwa di balik kesulitan itu ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Kadang, ujian itu datang untuk memberitahu kita tentang kelemahan yang perlu diperbaiki, atau kebiasaan buruk yang harus ditinggalkan. Atau mungkin ujian tersebut mengajarkan kita tentang bagaimana menjadi lebih sabar, lebih percaya diri, atau lebih bersyukur. Jangan anggap ujian itu sebagai musibah, tetapi anggap sebagai peluang untuk introspeksi dan pertumbuhan. Semakin dalam kalian bisa menggali pelajaran dari setiap ujian, semakin besar potensi untuk transformasi yang akan terjadi. 2. Ubah pola pikir dari berjuang menjadi tumbuh.
Kebanyakan dari kita terbiasa berpikir bahwa ujian itu adalah sesuatu yang harus dilawan atau dihindari. Kita merasa bahwa setiap masalah adalah musuh yang harus kita kalahkan. Tetapi sebenarnya, ujian bukanlah musuh, ujian adalah guru. Jadi, yang perlu kita ubah adalah pola pikir kita dalam menghadapi ujian tersebut. Ubah cara berpikir dari berjuang, menjadi tumbuh. Ketika kita menghadapi masalah, jangan hanya fokus pada bagaimana cara mengatasinya, tetapi tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ujian ini supaya saya bisa berkembang lebih baik? Ini adalah cara untuk merubah pandangan dari sekadar berjuang bertahan menjadi menghadapi masalah sebagai peluang untuk tumbuh, untuk mengasah kualitas diri kita. Semakin kita melihat ujian sebagai langkah untuk berkembang, semakin mudah kita melewatinya. 3. Temukan kekuatan yang belum tersadari. Setiap ujian yang datang adalah cara untuk mengeluarkan kekuatan yang mungkin selama ini masih tersembunyi dalam diri kita. Kadang, kita nggak sadar bahwa kita sebenarnya punya potensi yang sangat besar, tetapi potensi tersebut baru bisa muncul ketika kita diuji. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang membuat saya bertahan sejauh ini? Temukan kekuatan batin yang selama ini belum kalian sadari. Mungkin selama ini kalian mengira kalian lemah, tetapi justru dalam ujian ini kalian menemukan bahwa kalian punya ketangguhan yang luar biasa. Ujian adalah cara alam semesta untuk menguji seberapa besar kekuatan yang sebenarnya kalian miliki. Dan ketika kalian bisa menemukan kekuatan tersebut, itu adalah titik awal untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih percaya diri. 4. Fokus pada tujuan jangka panjang. Kadang, ujian membuat kita merasa terjebak dalam waktu yang lama, seolah-olah ujian ini tidak akan pernah berakhir. Tapi ingat, ujian datang bukan untuk menghentikan perjalanan hidup kalian, tetapi untuk mengingatkan bahwa kalian sedang menuju sesuatu yang lebih besar. Fokuslah pada tujuan jangka panjang. Alihkan perhatian dari masalah yang kalian hadapi sekarang, dan lihat ke depan. Ujian ini adalah bagian dari perjalanan menuju tujuan kalian yang lebih besar, tujuan yang sudah kalian tetapkan di hati. Ketika kalian bisa fokus pada tujuan jangka panjang, kalian akan merasa lebih yakin untuk melewati setiap tantangan. Ingat, setiap ujian adalah batu loncatan untuk menuju impian yang lebih besar. Jadi, jangan biarkan ujian membuat kalian berhenti. Teruslah melangkah, meskipun lambat. 5. Latih kesabaran dan ketangguhan. Salah satu transformasi besar yang bisa terjadi selama ujian adalah latihan kesabaran dan ketangguhan. Ujian itu datang bukan untuk menyakiti kita, tetapi untuk mengasah ketahanan diri kita. Kadang, kita butuh waktu yang cukup lama untuk meraih sesuatu yang besar, dan ujian adalah cara untuk menguji kesabaran kita. Latihan kesabaran itu nggak mudah, tetapi ketika kalian bisa melewati ujian dengan sabar, kalian akan melihat bahwa ketangguhan itu tumbuh secara alami dalam diri kalian. Dan ketika kesabaran dan ketangguhan sudah terlatih, tidak ada ujian yang bisa menggoyahkan kalian. 6. Fokus pada kebaikan yang akan muncul. Jangan terlalu terjebak dalam masalah yang sedang dihadapi. Ujian datang bukan untuk membuat hidup kalian semakin buruk, tetapi untuk membawa kalian pada sesuatu yang lebih baik. Fokus pada kebaikan yang akan datang setelah ujian ini selesai. Kadang, kita terlalu banyak berpikir tentang akibat buruk yang bisa terjadi. Tetapi fokuskan pikiran kalian pada hasil yang positif. Ujian ini mungkin sulit sekarang, tetapi akan membawa perubahan besar ke depannya. Percayalah, setelah setiap ujian yang kalian lalui, akan ada hikmah dan berkah yang luar biasa menanti. 7. Jadilah pribadi yang lebih bersyukur. Ujian itu juga adalah kesempatan untuk belajar lebih menghargai apa yang sudah kita miliki. Kadang, kita terlalu sibuk mengejar sesuatu sampai kita lupa untuk bersyukur atas apa yang sudah kita raih. Tapi dalam setiap ujian, ada momen-momen kecil yang bisa membuat kita lebih bersyukur. Ketika kalian bisa melihat hal-hal kecil dalam hidup kalian dengan penuh rasa syukur, kalian akan mulai merasa lebih puas dan bahagia. Ujian yang datang bukan untuk membuat kalian kecewa, tetapi untuk mengingatkan kalian bahwa kalian masih punya banyak hal untuk disyukuri. 8. Berani menerima perubahan. Salah satu kunci untuk mengubah ujian menjadi peluang adalah berani menerima perubahan. Kadang ujian datang untuk meruntuhkan sesuatu yang sudah tidak lagi baik, agar kita bisa membangun sesuatu yang baru yang lebih kuat dan lebih bermanfaat. Jangan takut untuk berubah. Ujian bisa menjadi awal dari transformasi besar dalam hidup kita. Kadang, kita perlu melepaskan sesuatu yang lama untuk bisa memulai sesuatu yang lebih baik. Jadi, bersikaplah terbuka terhadap perubahan. Jangan takut untuk meninggalkan zona nyaman, karena perubahan itu adalah awal dari kebangkitan baru. 9. Percaya bahwa alam semesta selalu membantu. Teman-teman,
Ingatlah satu hal ini, dalam setiap ujian yang kalian hadapi, alam semesta tidak pernah meninggalkan kalian. Ketika kalian merasa lelah, ketika kalian merasa sendirian, percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang selalu menjaga dan menuntun kalian. Alam semesta selalu menyediakan jalan, hanya saja kadang kita terlalu sibuk mencari di luar, sehingga lupa bahwa jawaban sebenarnya datang dari dalam diri kita sendiri. Percayalah, ujian ini sedang membawa kalian ke sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang jauh lebih berarti dalam hidup kalian. Teman-teman ilmu langit, setiap ujian yang datang bukanlah akhir dari segalanya. Ujian adalah awal dari perjalanan transformasi diri yang bisa membawa kita ke level yang lebih tinggi. Ketika kalian bisa mengubah pandangan dari sekadar berjuang menjadi belajar, dari sekadar bertahan menjadi tumbuh, maka setiap ujian yang datang akan menjadi batu loncatan untuk kebangkitan dan kejayaan. Jangan biarkan ujian membuat kalian menyerah. Percayalah bahwa di balik setiap ujian, ada peluang besar yang menanti untuk diambil. Ujian bukan untuk membuat kalian kalah, tetapi untuk membuat kalian lebih kuat, lebih bijak, dan lebih sabar dalam menjalani hidup ini. Semoga pembahasan kali ini bisa membantu kalian dalam menjalani ujian hidup. Jangan lupa untuk berbagi pengalaman dan saling mendukung di kolom komentar, ya. Sampai jumpa di video ilmu langit berikutnya.